Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata ya, Anies Baswedan akan mendeklarasikan wakilnya tanpa menunggu wakil dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo, dari yang lain begitu ya ini. Lebih cepat, lebih baik ya PKS sebut koalisi perubahan ya tak lagi tunggu pendamping Ganjar dan Prabowo untuk umumkan pasangan Anies. Inilah benar-benar gentle begitu ya. Kenapa yang lain menunggu sana sini begitu kan? Saling bermanuver sana sini tapi tahu-taunya di koalisi perubahan solid sekali begitu. Menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan dan di koalisi perubahan menunjukkan solid sekali begitu ya. Jadi walaupun muncul spekulasi ada si A, ada si B, ada si C begitu, tapi tahu-taunya kalau kita melihat peristiwa apa yang dideklarasikan oleh PKS bisa saja begitu kan, tim tanpa nunggu wakilnya, tanpa nunggu siapa-siapa begitu kan. Karena menunjukkan bahwa ya inilah sebagai demokrasi yang baik, transparansi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu banyak begitu ya. Ini salah satunya pendamping Ganjar dan Prabowo untuk umumkan ya pasangan Anies Baswedan. Ya, saya rasa lebih cepat lebih baik begitu kan. Kalau yakin kenapa harus tunggu yang lain? Ya, pada hakikatnya kita saling menunggu bagaimana strategi itu muncul nanti begitu ya. Kalau misalnya Pak Ganjar dengan Kiai Nazruddin begitu ya, kalau Pak Prabowo dengan Caimin maka koalisi perubahan tentu akan memilih yang itu begitu. Jadi strategi politik bagi kami saya rasa jangan terlalu buru-buru terlebih dahulu begitu kan. Yuk umumkan deklarasi awal ya, masa cawapres belakangan ya. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan politik hari ini kita tahu inilah tujuan utama kan memang menang di situ begitu kan. Karena lawan-lawan kita sudah tahu siapa mereka begitu ya, punya kekuasaan ya. Terus kemudian didukung oleh pemerintah dan sebagainya begitu kan. Berbeda dengan Anies Baswedan yang kemudian berangkat dari rakyat, didukung oleh rakyat begitu ya. Bahkan ya presiden saja sudah cawi-cawi masalah ini begitu kan. Ya pada hakikatnya mungkin ada kepanikan kepada Anies Baswedan mungkin karena mungkin tidak tahu siapa mereka begitu. Ya kenapa selama ini Anies Baswedan belum mendeklarasikan itu? Ya cara utama memang ya dalam dunia politik kita ya, dalam strategi politik begitu ya, kita harus menunggu yang lain, terus menunggu tetapi di akhir nanti pasti ada capres cawapres yang akan dicalonkan tanpa deklarasi itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini wakil itu apakah penting atau tidak begitu kan? Ya saya rasa penting untuk menjaga citra di bawah begitu untuk menunjang elektabilitas yang ada. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi ini menarik begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, lebih cepat lebih baik PKS sebut koalisi perubahan tak lagi tunggu pendamping Ganjar dan Prabowo untuk umumkan pasangan Anies Baswedan. Luar biasa begitu ya. Tetapi yang lain itu masih saling sindir sana sini begitu ya, karena memang tidak solid begitu ya. Bahkan apalagi dibantu oleh Pak Jokowi. Bayangkan begitu ya. Bahkan dikutip oleh tv1news.com ya, koalisi perubahan yang mengusung bakal capres Anies Baswedan memastikan dalam safari ke depan akan memutuskan cawapres koalisi tersebut ya. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menyebutkan perubahan tim kecil dengan Anies sudah mulai mengerucut ke beberapa nama. Artinya dari 5 nama menjadi 3 nama menjadi 1 nama. Siapakah mereka begitu? Kita tunggu saja begitu ya. Sesuai piagam kerjasama yang menentukan cawapres adalah calon presiden. Dalam hal ini Mas Anies Baswedan ya, sebagai hasil dari tim kecil kita semua mengerucut. Doakan 1-2 hari ini sudah bisa menyebutkan nama, kata Mardhani di Jakarta. Mardhani mengungkapkan awalnya koalisi perubahan untuk persatuan KPP memang ada niat untuk mengumumkan cawapres pilihan Anies Baswedan pada Juli mendatang. Namun setelah didiskusikan mereka sepakat untuk mengumumkan lebih cepat jika bisa. Ini bisa ya di satu sisi kan bisa bekerja di situ begitu kan, bisa sosialisasi, bisa turun ke jalan begitu kan. Tetapi inilah menunjukkan bahwa dalam konteks wakil itu memang benar-benar menunjang itu begitu. Siapa mereka begitu? Ya wallahualam begitu kan, kita tahu bahwa di peristiwa hari ini begitu kan politiknya kan sangat luar biasa begitu. Para buzzer dan cebong pasti mengkritik habis-habisan mereka begitu kan, membuat narasi-narasi yang kemudian tidak sesuai dengan itu begitu. Bahkan the sooner the better ya, the sooner the better ya. Kenapa? Waktu kampanye ya kita pendek katakan, nunggu waktu ya pasti ya. Kita nggak boleh bergantung pada ini Mas Ganjar ya calon siapa.
Ini Pak Prabowo siapa? Nggak ada. Kita yakin disinilah calon terbaik bagi kita, lanjut Mardani. Ia juga menampik dengan nama-nama cawapres yang digodok dan nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ya, Gubernur Jawa Timur, ya, Khofifah Indra Prawansa, dan bahkan hingga mantan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan. Ya, namun ia tak menutup kemungkinan akan ada nama kejutan. Bahkan di satu sisi kalau memang ada nama kejutan yang kemudian masuk di situ begitu kan, ya tidak AHY misalnya, tidak Abu Khofifah misalnya, tidak Aher misalnya, ini menjadi kejutan luar biasa begitu. Kalau memang dengan AHY, ya koalisi dengan koalisi saya rasa ada plus minusnya di situ begitu kan. Tapi oke lah, inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan ini pernyataan senada diungkapkan oleh Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto, ya, Suparwoto, bahwa para petinggi Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat untuk mengumumkan bakal calon presiden, ya, cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan di pemilihan umum pemilu di 2024. Bahkan nanti dalam sehari 2 hari kita akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari 2 hari. Jangan-jangan besok sudah tersebut, ya, ujar Sugeng usai berkonferensi pers, ya, di Jalan Brawijaya nomor 46 Jakarta Selatan. Bahkan ya dia Jakarta, bahkan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan KPU Umum, ya. Pemilihan umum atau KPU ini mendaftar bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Bahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7, ya, tahun 2017 tentang pemilihan umum, ya. Terus kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya, diusulkan oleh partai politik, ya, atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR di 2024. Bahkan saat ini ya terdapat 575 kursi parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres di 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR. Selain itu pasangan calon juga dapat oleh parpol bergabung pada peserta pemilu 2019, ya, total perolehan suara sah minimal 34.703 suara. Artinya kalau ini yang dimiliki oleh Pak Prabowo di 2019, kita rebut saja begitu kan. Bisa saja ya kemenangan-kemenangan seperti ini bisa dimenangkan oleh Anies Baswedan begitu kan. Ya memungkinkan banyak ada 1 putaran, 2 putaran dan sebagainya karena ini muncul spekulasi begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini begitu. Ada sekali banyak begitu orang-orang yang kemudian mendaftar di situ begitu kan. Tetapi kalau kita amati secara betul dalam pendaftaran presiden ini kan berbeda dengan yang lain begitu kan. Dalam artian bahwa kita tunjukkan saja bahwa inilah sosok presiden kita begitu. Entah Anies Baswedan, entah Prabowo begitu kan. Tetapi kita lihat saja perkembangan politik hari ini. Ini dinamis begitu kan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.